larangan berbisik berdua-duaan sahaja. Situ. Mana yang ikut? Situ. 71. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatanaja isnani duna thalis. Rawahu Muslim wal Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa Darimi wa Abu Dawud wa Darimi wa fi riwayatin idza kuntum thalatha fala yatanajayanna isnani duna sahibihima. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud wal Imam Ahmad. Melanjutkan dengan hadis-hadis yang telah kita riwayatkan pada pertemuan kita di bulan Ramadan, itu sejak 3 malam berturut-turut, pengajian yang nampak pelik dan nampak asing daripada kebiasaan, yang dengan kita adakan pengajian pada pukul 11 malam. Makanya yang sudah terbiasa mengaji pada pukul 11 malam bawa ngaji pukul 8 malam, tak nak ngaji. Jadi kita kena patah balik pada pukul 11 malam. Itu waktu sahur, waktu munajat, waktu pengabdian diri kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin tidak nampak kelihatan kesan keberkatan kita mengadakan pengajian pada jam-jam yang semacam itu, kecuali kalau kita mengamati tentang kemuliaan waktu dan tempat, dan juga dengan program yang kita adakan. Program yang kita adakan mampu untuk menjemput dan juga mengundang makhluk-makhluk Allah di kalangan para malaikat. Sementara dengan tempat memang adalah merupakan tempat tumpuan para malaikat dan juga tumpuan rahmat dan maghfirah Allah Jalla wa'ala. Sedangkan dengan yang ketiga, itulah detik-detik Allah menurunkan curahan rahmat dan maghfirah, sepertiga malam yang terakhir yang bermula daripada tengah malam. Jadi mungkin kena faktor itu barangkali, sehingga pada 3 malam berturut-turut di bulan Ramadan, yang walaupun kita adakan majlis ini pada pukul 11 malam, tapi ternyata mendapatkan sambutan yang bagus. Mungkin 2 kali ganda yang hadir pada malam hari ini, yang walaupun pada malam terakhirnya berakhir majlis kita dekat-dekat pukul 1. Khair, alhamdulillah. Tetap pengajian pukul 11 akan kita lanjutkan. Mungkin besok malam kita di Bukit Beruntung pukul 11. Kita tak ranjak dah pukul 11 malam, kan pukul 8. InsyaAllah 2 malam berturut-turut dengan kitab Tahdhibul Mishkat. Pembahasan yang di situ lebih umum lagi daripada pembicaraan yang kita bicarakan sekarang. Hadis yang kita riwayatkan memberikan satu pedoman hidup untuk kita menjaga hati dan perasaan. Agama kita bukan hanya mengawal dan juga mencegah dan melarang gangguan antara satu dengan yang lain, berupa gangguan fisikal, keuangannya, kehormatannya, kemuliaannya, jawatannya, kedudukannya, sampai juga kepada perasaan pun juga dipikirkan. Macam mana agar orang tidak terasa hati, macam mana agar orang tidak tersinggung, macam mana agar tidak sampai menggores perasaannya, agar jangan sampai dengan kita memikirkan yang bukan-bukan. Allah bagikan kita akal, Allah bagikan kita peluang, Allah bagikan kita kesempatan dengan berbagai kesempurnaan nikmat yang Allah bagikan, agar dengan kita berpikiran secara positif, agar dengan kita gunakan dan manfaatkan anugerah nikmat kepada yang lebih baik. Tapi pada saat kita tengok ada 2 orang berbual-bual di hadapan kita dengan bahasa mereka yang kita tidak paham, pada saat ada terdapat 2 orang berbisik-bisik, maka anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sepatutnya detik-detik waktu kita untuk ibadah, sepatutnya waktu kita untuk kebajikan, untuk kita mengongsikan
kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Dia memiliki IQ, daya ingatan, dan juga dengan akal pemikiran yang cerdas, mampu untuk merungkaikan problem dan juga mampu untuk menyelesaikan masalah umat. Dia mempunyai kecerdasan dan juga dengan daya ingatan yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin dengan ilmu pengetahuannya, mungkin dengan pengamatannya, mungkin juga dengan penilaiannya. Banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Antara satu dengan yang lain tidak sama. Tapi pada saat orang yang punya kapasiti semacam itu, punya kemampuan yang luar biasa, tengok ada dua orang berbisik-bisik, pikirannya atau juga dengan waktu, tenaga dan kekuatannya tidak akan tergunakan untuk memikirkan yang baik, atau juga untuk mendapatkan yang baik, atau juga untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Pikirannya akan teralih. Ini yang dua orang nih simbang tentang apa? Cakap tentang aku kah? Kenapa aku dihijrahkan daripada TV hijrah? Tentang aku kah? Kenapa pengajian dirubah waktunya kepada pukul 8? Itu masih positif lagi. Jadi bermain di kepala kita. Ini berarti bermain di kepala kita. Maknanya sikap yang semacam tadi itu mengalihkan kita daripada matlamat hidup. Matlamat hidup untuk kita berbuat kebaikan. Hati kita ingin bening, tenang, tak ada rasa cemburu, tidak ada rasa geram, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa atau menyimpan perasaan-perasaan yang tidak baik kepada sesiapa saja. Dan itu adalah merupakan salah satu daripada sifat orang-orang yang dekat di sisi Allah. Salamatus sudur, artinya memiliki hati yang bening, memiliki hati yang bersih, bersih amal ubudiyah dan hatinya, dan juga mempunyai jiwa yang pemurah. Macam mana aku boleh luahkan yang terbaik? Macam mana aku boleh berpikiran secara positif? Macam mana dengan aku boleh mendermakan yang mulia? Yang pada saat pikiranku terganggu sekarang ini, aku berpikir apa yang kalian bicarakan berdua. Dari sudut situ Nabi kita larang, tak boleh kalau pada saat kita bertiga, dua orang berbual-bual atau berbisik-bisik, sebab itu akan melukakan hati dan perasaan orang yang ketiga. Ya ima kita ikut sertakan orang tadi itu berbual-bual dengan kita, ya ima dengan kita berbicara dengan bahasa yang dia pahami. Sebab yang walaupun kita cakap nyaring, yang kita sampaikan itu boleh didengar, tapi orang tidak paham bahasa kita, mesti akan terasa hati. Paling tidak pikirannya akan terganggu, tergugat. Sehingga mungkin kalau pada saat dengan seseorang tadi itu dalam suasana tenang semacam ini, dia boleh berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tidak dapat menghitung kerugian yang seperti apa yang boleh menimpa kepada seseorang saat ketika pikirannya terganggu. Masya Allah, tabarakallah. Orang tadi itu berbual tak jauh mana dengan orang yang berkenaan berbisik-bisik, apalagi kalau kadang-kadang tengok kita, tambah masalah lagi. Apalagi padahal dia memang passionnya macam tu, yang walaupun bukan kita yang dibicarakan, bukan kita yang dimaksud, tapi tetap hati akan terasa, membuat wujud perasaan yang kurang nyaman, sehingga mungkin pada suatu ketika kita mendapatkan peluang yang sama, kita juga akan berbual-bual dan berbisik-bisik seperti itu. Akhirnya suasana yang wujud dendam, kesal, terasa hati tersinggung, suasana yang tidak nyaman di masyarakat. Cukup, kalau terlalu panjang nanti tidak habis. Ini nak dihabiskan malam ini nih? Udah, jangan terserah. Anak insyaallah lah sampai pada pukul 1 pun boleh. Sebab pengajian kita ini jadwalnya daripada pukul 11. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utubul khaira inda hisanil wujuh. Apakah kira-kira tuntutlah kebaikan itu daripada orang-orang yang berparas cantik? Ini juga jadi pertanyaan. Kenapa dengan kita disuruh berurusan, berbelanja, menuntut hak, minta diberikan pandangan, minta bantuan agar dia boleh merungkaikan permasalahan kita.
Jadi katakan saja, kalau pada saat dengan kita masih boleh memilih, terserah apakah dengan kita berurusan di sana atau berurusan di sini. Pendek kata, terpulang kepada kita tak nak pilih yang mana satu. Di urusan saman nih, Masya Allah tabarakallah, karena buat kereta laju kena saman lagi, nyimpang daripada tajuk. Pada beberapa hari yang lalu kami daripada airport hari Jumat, jadi ditunggu sama kawan-kawan di airport LCC. Dari sana berangkat singgah di Rawang dan makan di Rawang hari Jumat. Jadi salat Jumat masih jauh lagi, kira-kira masih dalam 1,5 jam. Dalam pukul 12 suku tolak daripada Rawang nak menuju ke rumah. Jadi kita jalan santai 120, 125, lebih kurang macam tuh. Datang 2 buah kereta kancil, potong kereta kita. Bunyinya pun mengamuk-ngamuk seperti itu. Wah, dicari pasal nih. Jadi saya dengan sahabat saya tadi itu, dia baru saja beli kereta Wish. Jadi kita kejar dia potong kami. Kita sama-sama anak muda, dan walaupun nampak kelihatan tua tapi masih muda lagi. Jadi yang bawah tua juga nanti muda lagi. Dikejar dari belakang 120, 130, masih di depan lagi 140, 150 sampai 160 kami di belakang dia masih berada di depan lagi. 2 kancil kecil saja. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sampai telajak jalan menuju ke Bukit Beruntung. Telajak. Perasaan jalan tuh kona kanan, kona kiri, masuk ke tol Bukit Beruntung, terlewat di situ. Ya Allah, bang, itu tuh Bukit Beruntung bang. Ya enggak, ya, tapi berdosa kancil tuh. Itu kejadian. Masya Allah tabarakallah. Apa hubungannya dengan hadis? Kena saman tadi itu. Mungkin kita dengan polis yang ini, mungkin dengan polis yang itu, cik yang ini, cik yang itu. Nabi kita sarankan, tuntutlah kebaikan, berurusanlah dengan orang yang berparas cantik atau penyenyum. Kalau urusan kita tidak selesai pun, kita buah hati Tuan Haji, minta maaf Tuan Haji ya, minta maaf, dengan senyuman manisnya. Kalau tertangguhkan sampai keesok hari, lusa, mungkin seminggu lagi, Encik minta maaf, jadi mungkin saya tak boleh bantu atau tak boleh selesaikan sekarang juga. Jadi muka yang penyenyum, hisanul wujuh, asal mananya orang yang berparas cantik, itu yang paling tidak, kalau seandainya urusan kita tidak selesai pun hati kita senang. Tapi pada saat urusannya tak selesai, muka orang itu pula seperti malaikat Israel alaihi salam, tidak pernah senyum-senyum, sudahnya tak bantu kita, tak ada bahasa toleransi, tidak ada istilah kurang lebih, senyumnya Masya Allah kedekut sungguh dengan senyum. Pada rugi berapa? Kalau petrol naik, petrol saja yang naik, tapi senyuman tidak pernah naik. Jadi jangan sampai gara-gara dengan petrol naik sehingga dengan kita tak murahan dengan senyum, tak nak senyum. Senyum apa? Awak tak tahukah ni minyak naik sekarang ni? Apa hubungannya minyak dengan senyum? Jadi kalau pada saat dengan kita berurusan dengan orang yang berparas sebaliknya, maksudnya yang tidak memiliki jiwa pemurah, kepemurahannya dengan waktu, kepemurahannya dengan nasihat, kepemurahannya dengan harta, kepemurahannya dengan tenaga, yang paling tidak kepemurahannya dengan senyum, teronok rasanya. Jadi dengan senyumannya assalamualaikum, minta maaf dia, kadang-kadang dia yang minta maaf. Ya Allah, kalau seandainya tak selesai pun itu tidak menjadi beban kepada kita, tapi akan jadi pikiran. Sudahnya tidak dilayan, sudahnya tidak diperhatikan, sudahnya tidak selesai dalam waktu yang sama dengan senyuman atau dengan orang yang kedekut dengan senyumannya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, balik rumah sampai kita tak lalu makan, sampai kita tak boleh tidur. Kenapa? Masih terpikirkan muka orang yang melayan kita tadi itu,
dalam hati, apa salahku? Kenapa Anda bermuka atau sikap seperti itu? Apakah disebabkan karena kesalahan daripada kita? Jadi itu diantara daripada hikmat yang dengan kita dituntut untuk berurusan, menuntut satu kebaikan dengan orang yang bermuka manis. Hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah, dengan Abdurrahman. Jadi kalau seandainya dengan putra putri kita masing-masing sudah mendapatkan nama yang baik, tapi ternyata tidak termasuk diantaranya Abdullah dengan Abdurrahman, itu perlu ada diantara daripada putra-putra kita yang namanya betul-betul 100% Qur'ani Nabawi secara sunnah. Insyaallah kita tidak kekurangan nama. Mungkin kita nak yang agak keren sedikit, nama yang nampak pelik, yang ada Nikolainya, yang ada Girianya, Tunigaria, atau juga Hokgennya, atau Maradonanya, atau ya nama-nama semacam itulah. Sebab kalau nama Abdullah, Tuan Haji, nama Abdullah itu nama orang tua. Katanya Abdullah, Ahmad, Ali, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, itu nama orang dahulu. Kita kena bagi nama anak seperti Mekal misalnya, atau Toyota, nama kereta. Ada orang bagi nama anak Toyota, bagi nama Honda, Honda Civic misalnya, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab sampai ada orang yang bagi nama anak nama kitab, Ihya Ulumuddin. Ada nama orang Ihya Ulumuddin, mungkin juga Dalilul Falihin. Masya Allah, Tabarakallah. Yang penting jangan sampai bagi nama anak Kamus Munjid. Itu nama kamus, Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang nak kita hubungkan di sini? Masya Allah, Tabarakallah. Kita nakkan kebaikan daripada apa saja. Itu satu. Ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana manusia tidak pernah merasa cukup dengan harta dan juga dengan kekayaan yang diperolehinya. Nabi kita bersabda, walayyamla jawfa ibni adama illa turab. Tidak ada yang memuaskan dan yang memenuhi rongga atau perut daripada anak Adam itu selain daripada tanah. Sudah ada 2 lumbung, 2 telaga, atau juga 2 kolam emas, dia masih menginginkan yang ketiga dan yang seterusnya. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Sebagaimana tidak pernah puas-puasnya kita dengan dunia, makan saban hari, minum saban hari, pakaian saban hari, dan juga dengan keperluan-keperluan kita lainnya. Seperti itulah juga sepatutnya dengan kita jangan sampai merasa puas dengan kebaikan yang kita lakukan, kecuali kalau kita sudah berada di dalam surga. Selama surga masih ada di hadapan, selama yang kita idam-idamkan masih belum tercapai, selama kita masih belum berada pada target yang kita inginkan, selama itu juga kita tingkatkan ubudiyah kita. Bagaimana cara kita meningkatkannya? Mungkin kalau seumpama sembahyang dengan seumpama puasa lenguh, letih, tapi banyak kebaikan-kebaikan yang boleh kita kongsikan. Masya Allah, Tabarakallah. Bagaimana detik-detik waktu kita daripada segala-galanya, dari atas sampai ke bawah, samping menyamping, kendaraannya, pakaiannya, minumannya, waktunya, detiknya, duduknya, solekannya, perhiasannya, itu akan menjadi asbabal khair. Maka diantara daripada peluang yang kebaikannya akan terus menerus, yang paling tidak itu sebagai tanda mahabbah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi kita bersabda, sebaik-baik nama di sisi Allah, paling tidak kita sudah memilih yang terbaik yang Nabi kita sarankan. Paling tidak dengan kita mendapatkan yang terbaik atau memilih yang terbaik sebagaimana yang Nabi kita nasihatkan. Sebaik-baik nama di sisi Allah, Abdullah dengan Abdurrahman. Sudah, dah, belum lagi, tambah lagi. Kalau belum lagi, baru Abdullah Abdurrahman, belum lagi, diproduk lagi untuk yang akan datang, supaya anak yang selanjutnya laki-laki kita bagi nama Abdurrahman. Masya Allah, Tabarakallah. Jadi keren tak keren, cantik tak cantik menurut pandangan orang ramai belum tentu akan membantu kita nanti di hadapan Allah.
Ini satu benda perlu kita tanamkan di dalam diri pribadi kita. Belum tentu orang yang kita ampu akan menjadi penyelamat kita. Belum tentu orang yang kita pertimbangkan dan juga kita perhitungkan segala-galanya boleh akan menolong dan membantu kita di sisi Allah. Jadi kalau macam tu, jangan secara mutlak membabi buta dengan bahasa kita di sini, hanya semata-mata turunkan seleranya, keinginannya, kemauannya, tuntutannya orang ramai, sehingga dengan prinsip kita jadi goyang, sehingga dengan ilmu pengetahuan kita tidak teramalkan. Orang ramai makan berdiri, jangan terbawa arus, jangan terbawa-bawa keadaan. Apakah kalau pada saat kita raikan orang ramai yang makan berdiri, Masya Allah tabarakallah, tangan kanan merokoknya, makan donat dengan keripap tangan kiri, Masya Allah, coba semuanya. Jadi kalau kita meraihkan keadaan, maknanya kita akan terbabit. Apakah keadaan tadi nanti akan membela kita? Tidak akan. Apakah orang ramai akan membela kita? Tidak akan. Siapa yang akan membela kita? Yang akan membela dan memberikan syafaat kepada kita, insan yang kalau pada saat dengan kita subati dengan kehidupan beliau, bukan hanya setakat ditolong, bukannya setakat mendapatkan syafaat, dan juga akan mendapatkan pelindungan, naungan daripada arasy, tapi justru akan bersama beliau nanti pada hari kiamat. Jadi masalah nanti orang komen macam mana, nih di warga kita tak ada tuh Tony, yang itu Harto, yang ini Soekarno, ini Sungkanta, ini Sunarti, tuh Sukasi. Itu nama-nama kami orang Jawa seperti itu. Jawa susah disebut. Itu Bapak Presiden yang baru nih, Bapak SBY. Sebelumnya Soekarno, Soeharto, Sunarti, Bapak Lirboyo, Bapak Santoso, macam-macam nama. Ya, itu memang budaya. Jadi pada saat kita bagi nama kita Abdullah atau Abdurrahman, mesti nama yang komplit. Syekh, tak ada nama lain kayak agak klasik sedikit, yang agak keren sedikit, yang nama cantik sedikit. Yang keren itu seperti apa? Brek Martel. Wah, tuh Mbak, coba saya sebut nama-nama orang Indonesia. Sini banyak nama kurang keren kata orang sana. Roma Irama, Sopan Sopian, Mos Mulyadi, itu semuanya siniman. Roma Irama masih hidup, Sopan Sopian, Mos Mulyadi, Titik Sandora, LP Sukaisi, itu nama-nama yang semacam tuh. Kita tidak mendapatkan saham kita daripada nama yang pada saat minta Tuhan Haji Abdullah, pada saat orang panggil nama anak kita, nama Allah disebut, dapat pahala kita dari sudut situ. Tapi kalau dengan Mus Mulyadi, mungkin nama cacing barangkali, mungkin juga. Kalaulah ada yang bangga pun paling cacing saja yang bangga. Tuh ceritanya. Tapi kalau pada saat kita sebut nama Fatimah Zahra, Aisyah, Hafsah, itu nama-nama ahli surga. Memang tak lawan tak kisah. Bukan manusia yang melawakan segala-galanya. Yang lawat itu kalau menurut Allah lawa dan cantik. Dan itu yang perlu kita raikan. Tak apa kalau kita nak juga tambahannya lah misalnya, atau permulaannya nak juga jadi Aisyah Haslijawati. Aisyah Haslijawati. Jadi kedua-duanya lah, kumpul kedua-duanya. Aisyah Nirwana misalnya. Atau ya itu ikut selera kita. Kembali kepada hadis yang kita riwayatkan, kita ada 99 nama Allah: Abdul Hakim, Abdul Hakam, Abdul Rahman, Abdul Qahar, Abdul Wadud, Abdul Mu'min, Abdul Muqtadir, Abdul Muakhir, Abdul Muqaddim, banyak Abdul Hayy, banyak nama-nama yang lawa dan cantik. Jadi kita tidak perlu ke barat-baratan, barat tidak akan membela kita. Kita tidak perlu ke timur-timuran, yang kalau seandainya dengan nama orang timur tadi itu tidak menunjukkan kepada nama orang yang beragama, atau tidak menunjukkan kepada nama-nama yang terpandu kepada pedoman Al-Quran dan hadis. Sebab banyak juga nama-nama orang Timur Tengah
itu ternyata yang agak samar-sama dengan nama orang Masihi, samar-sama dengan nama orang Kristen. Jadi insyaallah lah, saya baru satu, nama anak saya Abdullah, Abdurrahman belum lagi, Muhammad sudah, Omar sudah. Memang yang namanya Omar tuh hatinya agak keras sedikit. Saya cerita, bila Isya bila, masih lama lagi Isya 5 menit 10 menit cerita. Sallallahu tabarakallah. Ada satu kasus, satu masalah, tersebut kasus berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antara dua orang yang bertengkar tadi itu meminta didamaikan dan minta dihakimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan baginda Nabi pun rungkaikan, selesaikan masalah mereka berdua, dan dalam hitungan detik saja masalah mereka terselesaikan dengan baik. Akan tetapi keputusan memihak salah satunya. Maka dengan yang salah satu tadi itu tak berpuas hati atau tak puas hati, yang satu tadi itu karena merasa dikalahkan, sehingga yang satu tadi itu mengajak temannya untuk menjumpai Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mendapatkan atau untuk meninjau kembali tentang keputusan daripada baginda dan ingin mendapatkan keputusan pasti daripada Sayyidina Umar. Maka mereka pun berangkat pergi ke tempat Sayyidina Umar, jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minta maaf, Sayyidina Umar belum jadi apa-apa lagi, belum jadi khalifah. Mar, kami ada masalah, di mana dengan masalah kami tanyakan kepada Rasul, ada problem, ada case, ada masalah yang kami persoalkan, yang kami pertengkarkan, dan tadi itu dengan kami telah mendapatkan keputusannya, ketetapan hukumnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya secara pribadi terasa tidak puas. Kami secara pribadi tidak merasa puas dengan keputusan daripada baginda tadi itu, sehingga dengan kami datang kemari agar mendapatkan ketetapan hukum dan fatwa atau juga keputusan yang lebih meyakinkan atau yang lebih memuaskan. Jadi kata Syekh, iya kak, ya itu maksud kami datang kemari agar dengan Omar boleh merungkaikan permasalahan kami yang walaupun sudah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kami rasa tidak puas dengan keputusan tadi itu. Kata Syekh Umar, tunggu sekejap. Beliau masuk ke kamar, masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian Syekh Umar sudah menghunuskan pedang. Jadi pada saat Syekh Umar keluar, pedang sudah terhunus. Riwayat yang baru saya baca, di dalam kitab Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, kalau tidak Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi. Sayyidina Umar langsung hunuskan pedang, maka beliau langsung pukulkan pedang tadi itu kepada mereka. Yang satunya lari, yang satunya langsung mati terbunuh seketika itu juga. Jadi sampai berita tadi itu kepada baginda Nabi. Kan dulu kita hanya dengar Sayyidina Umar bawa pedang, tidak, Sayyidina Umar bunuh, yang satunya lari. Pada saat berita tadi itu disampaikan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pun terasa pelik, macam mana Umar sampai berani menuangkan darah seseorang mukmin tanpa kesalahan yang jelas. Jadi pada saat Nabi kita panggil Sayyidina Umar, Allah turunkan ayat yang berbunyi, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kita sembahyang Isya dulu. Jadi Al-Quran menyatakan pala demi tidak beriman, sehingga dengan mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan, yang memvonis, yang menjatuhkan hukum hakam, dan juga yang mengadili mereka. Kemudian tidak terasa harat, tidak ada rasa keberatan dengan keputusan yang Nabi kita putuskan, dan hati mereka pasrah kepada Allah dan juga kepada ketentuan yang ditetapkan, wa yusallimu taslima, dan pasrah dengan sepenuhnya. Akhirnya
Nabi kita hadarkan, Nabi kita bebaskan. Maksud daripada muhdarud dam, Nabi kita tidak menyangsi dan tidak menyalahkan Sayyidina Umar, sebab ulama sepakat mengatakan setelahnya seseorang yang menolak ketetapan hukum yang sudah Nabi kita tetapkan, Nabi kita kata itu adalah miliknya si fulan, yang komplain, yang memprotes dan juga yang menyalahkan ketetapan undang-undang tersebut, itu menurut pandangan ulama semuanya akan menjadi kafir ataupun juga akan menjadi murtad. Jadi tindakan daripada